Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya di hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam kajian pagi bersama dengan PKS Jawa Barat bekerjasama dengan PKS Bali dan mudah-mudahan Ramadan 1444 Hijriah memberikan nuansa baru, memberikan warna baru, memberikan semangat baru untuk perbaikan diri kita dan perbaikan bangsa negara kita. Dan Alhamdulillah di hari pertama di bulan Ramadan ini, seperti yang telah kita lalui bersama di Ramadan yang sebelumnya, insya Allah mengawali pertemuan kita di kajian pagi hari ini akan kita bersama-sama mendapatkan siraman ilmu, mendapatkan berbagai macam materi yang mudah-mudahan akan menjadi bekal kita bagi kehidupan kita insya Allah. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Kiai Haji Iman Budiman. Beliau adalah Ketua Bidang BPU DPW PKS Jawa Barat dan insya Allah telah siap di tempatnya ya. Assalamualaikum Ustadz Iman. Assalamualaikum Ustadz Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, insya Allah sudah siap ya untuk kita bersama-sama berbagi ilmu di pagi hari ini ya, insya Allah. Ramadan pertama Ustadz ya, insya Allah. Baik, Ustadz sebelum kita memulai, kita akan awali pertemuan kita seperti biasa dengan membaca Al-Quran. Kita akan simak beberapa ayat Al-Quran yang insya Allah akan saya bacakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat Al-Quran kepada kita semuanya, insya Allah. Baik, Ustadz Iman sudah siap ya? Insya Allah. Sahabat, kajian pagi PKS TV Jabar Bali yang dirahmati Allah. Kajian kita di awal Ramadan ini, di hari pertama bulan Ramadan adalah berbahagia menyambut Ramadan. Tentu ada banyak hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa saja kira-kira di antara mungkin ciri-ciri, di antara hal-hal yang harus kita lakukan sebagai wujud dari berbahagianya kita sebagai seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan. Kita akan kupas tuntas bersama dengan pembicara kita Ustadz Iman Budiman, Haji Iman Budiman STHI MAG. Kepada Ustadz Iman Budiman, kepadanya dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Iman. Ya, nampaknya masih persiapan. Ya, Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semuanya diberikan kesempatan yang sangat berharga sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati kembali indahnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, ini merupakan sebuah anugerah terindah di antara anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mensyukuri indahnya dan nikmatnya berjumpa kembali, kita berinteraksi kembali kita dengan syahrul Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya yang senantiasa berupaya untuk mencintai dan mencontoh jejak langkahnya insyaallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Terasa kita seperti baru kemarin berpisah dengan Ramadan dan sekarang sudah berjumpa kembali dengan Ramadan. Ikhwati fillah rahimakumullah, hadirin pemirsa di rumah yang berbahagia, sebagaimana kerinduan kita yang kita ungkapkan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak 2 bulan yang lalu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah umur kami untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan hari ini kita mengawali hari pertama saum di hari pertama Ramadan 1444 Hijriah. Karena itu sekali lagi mari kita bersyukur atas perjumpaan dengan Ramadan ini. Betapa tidak ikhwah sekalian, hadirin pemirsa di rumah, banyak orang lain, saudara kita juga merindukan yang sama bertemu dengan Ramadan, tapi qadarullah, Allah ambil terlebih dahulu nyawanya sehingga tidak sempat bertemu dengan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu sangat sayang apabila Ramadan tahun ini tidak kita jadikan sebagai momentum terbaik untuk meraih segala keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu.
Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita raih segala keutamaannya. Ya, raih seluruh, dapatkan seluruh pahala-pahalanya. Ya, dan karenanya kita mencapai sampai pada apa yang menjadi tujuan Ramadan, saum Ramadan itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang yang beriman, bertemu dengan bulan Ramadan harus diiringi dengan perasaan sukacita, perasaan bahagia, perasaan gembira. Gembira kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jangan merasa berat, jangan berkeluh kesah, jangan kita hadapi Ramadan ini dengan perasaan apa aduh berat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita hadapi dengan hati yang ringan, jiwa yang lapang, dengan penuh kebahagiaan dan dengan sukacita. Ya, kenapa? Karena ibaratnya begini, ya ikhwah sekalian, Ramadan ini ibaratnya hajatan besar bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman. Kenapa hajatan besar? Dalam sebuah perhelatan hajat besar, apalagi hajatnya di gedung, misalnya pernikahan dan lain sebagainya, itu biasanya dihidangkan menu-menu yang istimewa yang tidak ada sehari-hari kita, keseharian kita nggak ada. Nah, biasanya orang yang datang ke hajatan tersebut pasti dia akan mempersiapkan diri. Wah, karena kan hadir di hajatan. Mempersiapkan diri, bahkan setelah hadir di situ juga dicicipi seluruh menu yang dihidangkan. Kenapa? Itu hidangan spesial. Jarang kita temukan sehari-hari. Ya, nah oleh karena itu, ya Ramadan ini ibaratnya hajatan besar bagi orang yang beriman, ya, dan di situ Allah siapkan hidangan-hidangan terbaik, ya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ya, agar agar maksimal nih, agar maksimal kita menikmati seluruh hidangan-hidangan Ramadan, ya, maka seorang yang beriman, seorang mukmin memang harus prepare, melakukan persiapan-persiapan menghadapi Ramadan ini. Ya, persiapan fisik, ya jangan sampai sakit nih pas masuk Ramadan, saum malah sakit, malah mencret, ya. Nah, makanya Nabi itu memperbanyak saum sunnah itu, tidak lebih banyak bulan yang lebih banyak saum sunnah di luar Ramadan itu di bulan Syaban. Syaban itu 1 bulan menjelang Ramadan. Nah, artinya apa? Rasul melakukan prepare persiapan, ya. Sehingga pas masuk Ramadan, ya fisik kita sehat, perut kita siap di bawah saum, ya fisik kita siap di bawah saum gitu. Jadi tidak ada efek-efek negatif, nah, gitu ya. Tapi kalau tidak prepare, tidak persiapan, sebelumnya jarang saum sunnah, tiba-tiba set saum, nah bisa saja dengan pola yang tiba-tiba berubah gitu ya. Bisa saja misalnya suka ada yang hari pertama, hari kedua tuh mencret ya dan sebagainya ya. Oleh karena itu ini harus dihindari oleh seorang mukmin agar apa? Maksimal saum Ramadan kita ya. Jadi lakukan persiapan-persiapan, yang pertama fisik. Yang kedua juga siapkan lahiriah, yang kedua batin ya, ruh kita, ruhaniyah kita ya. Eh, Makanya Nabi itu menghadapi Ramadan itu ada zikir-zikir khusus, ya ada doa-doa khusus. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika masuk Ramadan, di awal Ramadan ada doa khusus yang dibaca oleh Nabi. Ya, kata Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh beliau, doa memasuki awal Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, ini doa memasuki awal Ramadan. Nah, ini zikir-zikir menjelang dan memasuki Ramadan itu ini dalam rangka persiapan maknawiyah atau ruhiyah kita. Sehingga masuk Ramadan langsung on gitu ta. Roh kita, spiritual kita ya itu langsung
siap menikmati seluruh hidangan-hidangan terbaik di bulan Ramadan, begitu ya. Nah, ini persiapan roh. Kemudian yang ketiga juga jangan lupa persiapkan ilmu. Ya, persiapkan ilmu. Alangkah baiknya setiap kita membaca kembali kitab Fiqhus Syam. Ya, karena ini kan ibadah tahunan nih. Jadi bisa jadi ada yang lupa ya. Oleh karena itu baca ulang menjelang Ramadan itu buku kitab-kitab fikih saum ya, atau Fiqhus Syam. Saya kira banyak referensi yang bisa kita baca. Untuk apa? Mempersiapkan ilmu. Ya, karena amalan yang diiringi disertai dengan ilmu, nah, itu hasilnya maksimal ya. Kalau tidak disertai dengan ilmu, ya hasilnya tidak maksimal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, beda. Nah, ibadah bi ilmin dengan ibadah bi ghairi ilmin, ini juga beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu boleh membaca kembali kitab-kitab fikih Siam agar maksimal pelaksanaan ibadah saum kita. Nah, ini di antara persiapan-persiapan. Nah, juga buat perencanaan program. Ya, buat perencanaan program terutama dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat misalnya. Saya kemarin Hamin Amin 2 Hamin 1 Ramadan itu saya kumpulkan keluarga dengan anak-anak saya yang paling kecil juga saya kumpulkan. Nah, kita bikin program. Ya, apa programnya? Ya kita sepakati buat kesepakatan-kesepakatan dengan seluruh anggota keluarga. Ya, mulai dari jam berapa kita sama-sama bangun pagi, ya bangun untuk sahur, kemudian setelah itu bergegas pergi ke masjid, pulang dari masjid kita janji kita bikin program harus harus ngaji dan tadarus bersama di rumah gitu kan. Itu diantaranya ya buat buat program dan bagus dengan keluarga ya supaya apa supaya eh, ya tidak sendirilah. Kalau sendiri itu beda dengan bersama-sama. Infirodi apa eh, ya sendirian dengan berjamaah ya berbeda, pahala juga beda, nilai juga beda, nilai rasanya juga beda, cita rasanya. Ya, nah ini demikian ya ikhwah sekalian. Jadi buat perencanaan, misalnya kalau di hari libur mau ngapain, misalnya gitu kan dan sebagainya. Nah, hadirin dan pemirsa di rumah itu diantara persiapan-persiapan yang boleh dan bahkan harus kita lakukan, ya. Agar apa? Kenapa kita harus buat perencanaan? Kenapa kita harus buat mempersiapkan diri memasuki Ramadan? Karena Ramadan ini punya tujuan yang hebat. Saum Ramadan itu punya tujuan yang sangat keren sekali. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Coba perhatikan ikhwas sekalian. Kalimat tattaqun di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi tujuan dari diwajibkannya saum agar kita menjadi orang bertakwa, agar saum itu kemudian menjadi sarana kita menjadi orang bertakwa. Itu menggunakan kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan. Ya, sedang dan akan dilakukan. Artinya apa? Dengan saum Ramadan yang kita kerjakan hari ini selama 1 bulan penuh, maka ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah. Ya, takwa yang terus terjaga di dalam diri kita. Hari ini takwa, minggu depan takwa, bulan depan takwa, tahun depan takwa, pagi-pagi takwa, siang takwa, sore takwa, malam juga bertakwa. Demikian ketakwaan yang diinginkan oleh Allah SWT dengan saum ini hadir senantiasa di dalam diri kita. Jangan sampai sebaliknya, takwanya itu ketika berada di masjid saja, ketika keluar dari masjid lupa sudah. Ya, jangan sampai takwanya itu ketika bertemu dengan gurunya, ketika bersama-sama dengan temannya. Tetapi ketika jauh dari temannya, hilang sudah ketakwaan. Apa saya? Duduk, ayah lagi ngisi pengajian dulu. Ya, nah, duduk kan. Nah, jangan sampai takwa takwa yang hadir di dalam diri kita itu takwa yang musiman, ya, atau takwa yang tergantung situasi, atau takwa yang tergantung kondisi, ya. Tidak begitu, tapi ketakwaan yang diharapkan adalah takwa
yang hadir di dalam diri kita membersamai setiap napas perjalanan hidup kita, baik siang ataupun malam, baik pagi, siang ataupun sore, dan lain sebagainya. Demikian seterusnya, ikhwan sekalian. Nah, oleh karena itu ada tiga amalan, ya, ada tiga amalan yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini untuk mengisi ruang-ruang Ramadan kita sehingga optimal. Ya. Yang pertama, tingkatkan sholat kita. Ya, tingkatkan sholat kita. Ya, sehari-hari sudah kita tunaikan sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian di Ramadan ini, ya ketika kita saum di bulan Ramadan, tingkatkan dengan cara kita selesaikan juga seluruh sholat-sholat yang nawafil, ibadah-ibadah yang nawafil. Sholat-sholat sunnahnya kita kerjakan. Misalnya rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu ada 12 rakaat. Ya, itu kita laksanakan, kita tunaikan seluruhnya. Ya, hadirkan ya, mengiringi sholat-sholat yang fardu, yaitu sunnah rawatib yang 12 rakaat. Ya, yang qoblah, ada yang ba'da begitu. Nah, kemudian apa lagi? Contohnya sholat sunat yang lain. Bisa duha, kayak begini nih misalnya. Ini apa? Habis habis kajian kita masuk waktu syuruk. Waktu syuruk itu awal duha. Ya boleh kita kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, sholat duhanya dikerjakan dan lain sebagainya. Ya, kemudian di Ramadan ini juga ada yang spesial nih, ada hidangan spesial apa? Tarawih. Ya, ada tarawih. Ya, tarawih itu kalau dalam bahasa hadisnya juga disebut qiyamul Ramadan. Kata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, nah qiyamul Ramadan ini ada tarawih ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, imanan wa ihtisaban, didasari dengan iman, dengan keimanan, wa ihtisaban, juga didasari dengan ilmu. Ya, ada yang mengatakan ihtisaban ini definisinya adalah ikhlas. Ya, semata-mata mengharap ridho Allah, begitu kan? Maka apa yang akan Allah berikan kepada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang sudah lalu. Allah, keren banget ya. Ya, Muncik Baca Sunnah nama Kabitan tertarik nggak nih dengan tawaran ini dari Allah Subhanahu wa taala? Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah tarawih ataupun qiyam Ramadan, dan niatkan dari sejak pertama jangan terlewat. Mudahkanlah ya Allah, minta tolong sama Allah, ya Allah mudahkanlah saya Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya, yang karenanya saya tidak ingin ketinggalan sholat sunnah tarawih ya Allah. Minta tolong sama Allah agar dimudahkan dan diringankan ya. Nah, jadi yang pertama tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Kalau sebelum-sebelumnya sholat kurang-kurang khusyuk, masuk Ramadan gimana caranya sholatnya lebih khusyuk, begitu. Ya awas. Walaupun godaan juga di bulan Ramadan ya bertambah banyak juga godaan, misalnya godaan-godaan diskon di mall, godaan-godaan diskon di Shopee, godaan-godaan diskon di media online, di pasar online. Wah itu godaan semua itu, hati-hati ya, yang bisa melalaikan dan memalingkan kita dari kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas sholat kita ya di Ramadan ini. Ini pahalanya insya Allah berlipat ganda, yang sunnah, pekerjaan yang sunnah insya Allah itu akan diberikan pahalanya, itu pahala yang wajib. Ya, keren kan? Oh, jadi sayang kalau tidak dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, tingkatkan tilawah Al-Quran. Ya, kalau misalnya sehari-hari kita target membaca Al-Quran itu 1 juz per hari, maka di bulan Ramadan tingkatkanlah 1,5 juz atau 2 juz begitu. Ya, kalau yang tidak terbiasa 1 juz sehari, ya targetkan di Ramadan ini 1 juz sehari sehingga tamat kita saum selama 30 hari, sehingga khatam juga kita membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. Nah, ini harus diniatkan dan direncanakan. Kalau tidak diniatkan dan tidak direncanakan bisa lewat nih, sayang. Ya, dan pahala membaca Al-Quran itu sudah diberikan 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Lalu bagaimana jika itu dibaca di bulan Ramadan?
Wallahu akbar, keren banget ya. Jadi sayang kalau tidak memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Nih kalau sekalian, itu tilawah Al-Quran. Waduh berat ya kalau duduk baca Quran satu juz. Ya nggak usah disekaliguskan. Ya rumusnya misalnya setiap habis sholat fardu baca Al-Quran dua lembar. Ya kalau dua lembar itu berarti empat halaman. Kalau empat halaman per hari dikali tiga apa dikali sholat 5 waktu berarti itu 2 halaman kali 5 10 halaman. 10 halaman berarti kita membaca satu juz. Itu kalau berdasarkan cetakan Quran Mushaf Utsmani ya. Nah, itu ikhwas sekalian, ini tingkatkan kualitas dan kuantitas baca Al-Quran kita selama bulan Ramadan. Yang ketiga, tingkatkan juga kualitas dan kuantitas ibadah saum kita di bulan Ramadan gitu ya. Ya. Jadi Rasul itu diriwayatkan adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan Rasul lebih dermawan lagi. Jadi di hari-hari biasa emang udah dermawan tuh Nabi itu. Nah begitu masuk Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Artinya ditingkatkan kualitas dan kuantitas infak zakat, infak sedekahnya begitu. Ya, ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ya, karena juga tawaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda bagi orang yang berpuasa. Ya, gitu. Itulah ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi 3 persiapan itu tolong dijaga. 3 persiapan itu hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, mempersiapkan sholat 5 waktu, persiapkan dan kuatkan apa rumah zakat, apa rumah zakat. Astagfirullahaladzim. Ini saya agak melayang dengan ngantuk-ngantuk. Jadi yang pertama tingkatkan kualitas sholat, yang kedua tingkatkan kualitas apa bacaan Quran kita, dan yang ketiga tingkatkan kualitas apa tadi infak sedekah kita. Nah, ikhwafirakullah, di samping ada menu di samping ada menu tarawih ya, ada yang lebih spesial, ada yang lebih spesial dari itu apa? Yaitu asyril awakhir. Jadi rumus Ramadan itu apa yang diajarkan Nabi dengan yang terjadi di tengah-tengah kita atau bahkan perlakuan kita kepada Ramadan itu banyak yang berbeda. Kebalikannya, Rasul itu ya semangat, gembira, bahagia masuk Ramadan. Pekan pertama semangat, pekan kedua lebih semangat, pekan ketiga sangat semangat, dan asyril awakhir masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu jauh lebih dahsyat dan lebih semangat lagi, lebih fokus lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalau kita mah sebaliknya, coba lihat masjid-masjid di kita awal Ramadan penuh sampai ke teras-teras sampai ke halaman. Pertengahan Ramadan berkurang, tinggal setengahnya. Akhir Ramadan kembali ke semula. Akhir Ramadan, masih Ramadan belum berakhir. Allahu Akbar. Itu jamaah di masjid sudah kembali kepada seperti semula di luar Ramadan. Naudzubillah subhanahu. Ya, itu kembali ke rumusnya. Rumus yang benar diajarkan oleh Nabi. Makin akhir Ramadan, Rasul makin khusyuk beribadah, makin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya bertambah, kuantitasnya juga bertambah. Nah itu ya, ikhwas sekalian. Makanya ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra. Adalah Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir min Ramadan, ya dari bulan Ramadan, Rasul melakukan 3 hal. Ya, ketika memasuki 10 hari terakhir. Ya, walaupun kita masih awal harus dibahas supaya mempersiapkan diri dan membuat perencanaan nanti asyril awakhir, nanti untuk 10 hari terakhir. Apa yang dilakukan Nabi? 3 hal. Yang pertama syadda min zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi beberna di pagahan, kami tergampang merosot balik. Ya, kenapa? Karena mau fokus ibadah, mau fokus ke masjid gitu. Yang pertama syadda min zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Yang kedua wa ahya lailau, dihidupkan setiap malamnya oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah wa ahya lailahu, dan menghidupkan setiap wa aiqadha azalahu, dan membangunkan seluruh anggota keluarganya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Nabi makin akhir Ramadan semakin fokus pada ibadah.
Ditambah lagi di bulan Ramadan di Ashril Awakhir 10 hari terakhir ada satu malam disebut Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di dalam surat Ad-Duhan Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjalankan Al-Qur'an ini fi sesungguhnya Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang penuh keberkahan. Nah, kapan malam penuh keberkahan itu? Malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara 10 hari terakhir itu malam keberapa? Carilah kata Nabi di malam-malam ganjil. Nah, begitu. Tapi prinsipnya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Ya, agar apa? Agar kita serius dan semangat mencarinya setiap malam. Begitu, ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, beberapa catatan saya berkaitan dengan awal Ramadan atau memasuki bulan bulan Ramadan. Itu saja Pak Ali atau Pak Sofyan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini saya sambil ngantuk-ngantuk ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nyambung ya. Kak Hartos lah mudah-mudahan ya. Insya Allah tidak mengurangi semangat dan spirit kita. Next time Pak Ali maka silakan dijadwal lagi, diatur ulang lagi jadwalnya ya, desain judulnya dan sebagainya supaya teratur apa yang akan disampaikan oleh para pengisi atau para kontributor di channel ini begitu ya. Demikian ikhwan fillah Pak Sofyan dan Pak Halimul, mohon maaf nih apabila banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Yang jelas adalah dari semua hidangan-hidangan tadi jangan dilewatkan, cicipin semua, nikmatin semuanya, santap semuanya, ya, nikmatin semuanya, tunaikan semuanya. Insya Allah itu semuanya sarana kita meraih derajat takwa. Ya, ketakwaan yang kita inginkan adalah ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang sempurna, ketakwaan yang tidak pandang bulu. Ya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berinteraksi, hadirkan takwa itu di dalam diri kita. Demikian Pak Alimul, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mangga hostnya mana ini? Ya, ya, baru di unmute ya karena bukan host. Ya, syukran jazakallah khair Ustadz Iman Budiman yang telah menyampaikan materi perdana di kajian pagi PKS TV. Dan hari ini spesial ya, Ustadz Iman ya, karena kita bekerja sama dengan antara PKS Jabar dan PKS Bali. Jadi insya Allah ke depan kita akan berkolaborasi ya, pengisinya dari lintas Jawa Barat dan juga dari Bali insya Allah. Baik, Mabruk, mabruk. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin satu pertanyaan Ustadz nih ya. Ada satu Nah, pertanyaan. Eh, ada kalanya rasa bahagia itu memang itu kita rasakan Ustadz ya. Kita bahagia nih menyambut Ramadan. Kadang di rumah kita bikin sambutan khusus ya. Kita kita apa menciptakan sebuah kesan yang penuh dengan semangat ya untuk anggota keluarga gitu. Namun tidak jarang ketika kita di luar nih ya, kadang di luar ya, semangat ini kok perasaan beda gitu dengan saat kita ada di rumah. Ini kira-kira bagaimana mengatasi problem seperti ini, Ustadz Iman? penyebabnya apa tuh kalau di luar begitu, Mas Sofian? Ya mungkin ada kalanya mungkin bisa jadi ya ada orang yang ketika sedang di rumah semangat karena bareng-bareng nih dengan teman-teman apa dengan keluarga gitu ya. Tapi ketika di luar nih kadang di perjalanan kita mau sholat ke masjid itu kayak berat gitu ya karena ada di jalan nih tanggung. Itu kan kalau di rumah itu kita lagi standby gitu ya berangkat ke masjidnya gampang. Tapi kalau di luar itu kadang godaannya itu sedikit berbeda nih Ustaz nih. Kira-kira mengatasi hal seperti ini bagaimana Ustaz? Ya. Jadi gini nih, justru memang Ramadan itu jangan sampai menjadikan kita jadi tidak produktif. Eh, ada yang beralasan dengan saum Ramadan kemudian jadi lemes kan. Jadi lemas, jadi leles, akhirnya jadi mengurangi aktivitas. Justru dulu Rasul dan para sahabat dan para para pendahulu kita di zaman terdahulu
menjadikan momentum Ramadan itu sebagai momentum perjuangan. Bahkan disebut juga syahrul jihad, bulan perjuangan. Artinya apa? Masuk Ramadan itu ya bertambah produktif, bertambah kinerja, kinerjanya naik. Justru bukan nurun kinerjanya. Ya memang ketika kita keluar rumah pasti ada godaan ya. Pasti Betul. ada banyak kita lewati godaan-godaan, tantangan-tantangan dan rintangan. Kenapa ada godaan, ada tantangan dan rintangan? Ya karena pahalanya juga besar gitu kan. Pahalanya menarik, kompensasinya dari Allah juga luar biasa gitu kan. Nah, kalau kalau pahalanya gede-gede amat juga tantangannya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi kalau kita merasa mendapatkan tantangan yang besar di luar, ketika kita bepergian dan sebagainya, yakinilah bahwa itu adalah cara Allah ingin menyeleksi kita gitu. Kira-kira Hmm, kita nanti akan termasuk menjadi orang-orang yang lulus tidak dengan saum Ramadan ini gitu kan. betul, betul. Nanti ada yang lulus, ada yang nggak lulus, ada yang ditangguhkan misalnya, ada yang wah segala macam lah kemarin nilai ujian gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita melulus dengan nilai terbaik. Amin, amin, Laut amin, amin. lagi lah gitu kan. Nah, Betul. yang laut itu yang nanti pada tanggal 1 Syawal itu ya pada tanggal 1 Syawal itu kemudian ya ini Idul Fitri ya Lebaran lah kata orang kita mah ya. Nah, itu yang yang lulus. Ya, kalau yang tidak lulus ya hari pertama Syawal itu ya bukan 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 tidak ada ketakwaan yang diraih gitu kan. Nah, oleh karena itu Menurunlah jangan mungkin saja ya ibadahnya gitu ya. justru nah ini makanya ritmenya harus jaga Betul. cara menjaga ritme atau ritme Ramadan itu jadi makin akhir itu makin makin naik eskalasinya, makin tinggi kualitasnya sampai bertambah kualitas dan kuantitasnya gitu kan. Makanya Ashrul Awal kan ada itikaf. Nah, itikaf itu bisa dibilang penutupan closing supaya apa? Happy ending. Nah, gitu kan. Makanya itikaf itu sok eh, masukin semuanya ke masjid, itikaf, diam di masjid. Semuanya fokus pada ibadah. Simpan dulu urusan-urusan dunia kita. Ya, agar apa? Tadi juga agar menghindari sedikit demi sedikit godaan-godaan kita di luar. Ya kan hari di dalam banyak ya seadanya begitu keluar kan ningali jus mangga, ningali iklan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari godaan-godaan juga. Atau pandangan kita melihat hal-hal yang tidak sengaja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya karena jalan-jalannya ke misalnya di Bali nih. Wah, ini kan dengan teman-teman Bali nih ya PKS Bali. Ya misalnya Hmm. wah ini ke puasa malah jalan-jalan ke pantai gitu kan ya ke Nusa Dua, ke Sanur Bait dan sebagainya. Wah ternyata banyak tatapan-tatapan pandangan-pandangan yang akan merusak begitu kan, melemahkan semangat kita, mengalihkan kekhusyuan kita. Ya, itu dihindari dulu lah, dihindari dulu. Ya dihindari dulu, kecuali kalau terpaksa harus ke sana. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya menghadapi tantangan dan ujian-ujian itu. Karena itu pasti datang, ya pasti ada itu tantangan dan ujian itu ya untuk menguji iman kita, menguji kesungguhan kita saum di bulan Ramadan tahun ini. Begitu ya Mas Sofian. Makanya Ya, kalau keluar alhamdulillah. juga kalau bisa jalannya jangan sendirian. Ya makanya kita itu menjadi kuat kalau berjamaah dan terus bersama-sama. Tapi Betul, kalau betul. bercerai bersatu nih nggak boleh bersatu nih. Pak Sofian nggak boleh bersatu ya. Misalnya Hmm. bersatu bersatu. Jadi halalnya beriji-iji. Satu terbang Bareng-bareng gitu. ya Ustaz ya. Nah, makanya ya baik di dalam rumah maupun di luar rumah hadirkan pola hidup berjamaah, amal jama'i sehingga kita saling mengukuhkan, saling menguatkan tanasus, saling mengingatkan tawasul bil haq wa tawasul bis shawab. Nah, itulah Betul, pentingnya betul. antara beriman supaya saling menguatkan begitu. Itu ya, mangga Baik. ada ya, kalau Ya, Sofian. ya, turun jazakallah khair Ustaz. Iman budiman dan mungkin sebagai sebuah penutup teringat sebuah pesan juga. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Semoga ini Ya, menjadi sebuah betul sekali. penguat ya bahwa dimanapun kita berada tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk menurun ya ibadah kita. Tetap semangat apakah di rumah ataupun kita sedang berada di
luar rumah, sedang bersama-sama dengan yang lain, ataupun sedang dalam keadaan sendirian. Semoga pesan Ramadan di hari pertama ya yang disampaikan oleh guru kita Haji Iman Budiman menjadi bekal bagi kita semua untuk mengarungi perjalanan panjang, tidak panjang sebetulnya ya, hanya 30 hari saja. Ya, sisa beberapa hari yang akan datang, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah-ibadah, memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga ilmu yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita dan lebih khusus bagi yang menyampaikan selalu diberikan kesehatan bagi guru kita Ustadz Iman yang katanya Amin. istirahatnya hari ini masih kurang katanya luar biasa tapi masih menyempatkan untuk hadir. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim dan berbagi ilmu kembali. Demikian barangkali sahabat kajian pagi PKS TV Jabar Bali di hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali hadir dan memberikan yang terbaik ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber di sesi berikutnya insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak izin nih, mohon izin langsung pamit ya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.